Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Bu Yunengsi akan memberikan mata pelajaran yaitu pendidikan agama Islam dengan materi pokok yaitu fikih dalam modul ajar 1. Di sini fikih itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah ada hukum zakat. Yang kedua ada pernikahan monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Yang ketiga ada konsep pemerintahan dalam Islam. Terus yang keempatnya ada zakat produktif. Terus yang kelimanya adalah ikhtilaf ulama. Di sini yang pertama saya akan memberikan materi yaitu tentang hukum zakat. Apa yang disebut dengan hukum zakat ya? Di sini ada hukum zakat itu ada beberapa poin juga, yaitu ada hukum zakat hasil tanah yang disewakan, terus ada zakat profesi, terus ada zakat produktif, terus ada zakat pembagian untuk pembangunan masjid, dan yang terakhir adalah ada ikhtilaf ulama. Di sini selanjutnya Ibu akan membahas tentang zakat hasil yang disewakan. Apa yang disebut dengan zakat hasil yang disewakan, yaitu zakat itu yang hasil tanah yang disewakan berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Dalam istilah syara, zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagai harta kepada yang berhak atau mustahik. Menurut para ulama, zakat tanah yang disewakan mencakup kewajiban yaitu mengeluarkan zakat dari hasil tanah yang disewakan. Di sini ketentuan zakat ini hasil tanah yang disewakan berarti yang harus mengeluarkan zakatnya adalah si penyewa, bukan yang pemilik tanahnya. Terus kita lanjut dengan zakat profesi. Apa yang disebut dengan zakat profesi? Di sini zakat profesi itu adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan dari profesi atau dari jasa. Ulama berbeda pendapat tentang wajibnya zakat ini. Ada yang berpendapat bahwa zakat profesi wajib dengan dasar bahwa penghasilan dari profesi juga merupakan harta yang harus disucikan. Sedangkan sebagian ulama lainnya menyatakan tidak wajib dengan alasan tidak ada teks yang secara eksplisit mewajibkan zakat profesi. Terus kita lanjutkan lagi dalam tadi hukum-hukum zakat itu kita lanjut tentang pernikahan monogami atau poligami itu dalam materi fikih, masih materi fikih. Di sini ada konsep nikah dalam Islam. Nikah konsep dalam Islam itu adalah pernikahan monogami, ada pernikahan poligami, atau ada pernikahan mut'ah. Ya. Di sini apa yang disebut dengan nikah? Nikah dalam Islam merupakan syarat yang bernilai ibadah, didasarkan pada akal manusia, penciptaan manusia secara berpasangan, dan fitrah manusia. Sebelum Islam, praktik pernikahan yang tidak menghormati kehormatan manusia seperti perkawinan, pacaran, nikah. Apa itu nikah sirih, nikah rahit. Islam menghapus praktik tersebut dan memperkenalkan nikah sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Di sini hukum nikahnya itu sebenarnya kalau yang namanya nikah sirih itu dalam hukum catatan negara itu tidak ada, tapi dalam hukum agama udah ada. Tapi itu juga udah sah menurut agama. Tapi kalau menurut negara, kalau nikah sirih itu adalah nikah yang belum sah di catatan sipil negaranya ya. Terus kita lanjut lagi ke monogami. Monogami itu apa? Monogami itu seorang laki-laki hanya memiliki satu istri. Jadi beda monogami sama poligami. Kalau monogami itu pernikahan yang hanya punya
satu istri, berarti laki-laki. Tapi kalau poligami berarti laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri. Terus kita lanjut lagi. Dalam ini ada nikah mut'ah. Apa yang disebut dengan nikah mut'ah? Nikah mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi oleh waktu tertentu dan tidak dianggap sah dalam hukum Islam. Pernikahan ini dihapuskan oleh Islam karena tidak sesuai dengan tujuan utama pernikahan, yaitu kehormatan dan kelangsungan keluarga. Nikah mut'ah ini dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada hubungan jangka panjang dan tanggung jawab antara suami dan istri. Ya. Terus kita lanjut lagi. Alhamdulillah dengan materi fikih ini semoga apa yang disampaikan sama saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.